Pemirsa, penyidikan kasus gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB kembali menjadi sorotan setelah beberapa kali mangkir dengan alasan sakit. Kini justru Ketua KPK Firly Bahuri yang harus turun langsung mendatangi tersangka. Langkah Firly Bahuri ini baru kali pertama dalam sejarah berdirinya KPK. Lalu, apa yang menjadi pertimbangan perlunya seorang Ketua KPK turun langsung menemui tersangka Lukas NMB? Apakah memang ada perlakuan khusus dalam kasus ini? Dan seperti apa hasil pemeriksaan terhadap tersangka? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Selamat pagi Pak Gufron, salam sehat Pak. Selamat pagi Pak Gufron. Selamat pagi, salam sehat. Baik, di studio ada Eva dan Reno. Pak Gufron, kenapa harus Ketua KPK sendiri yang turun gunung menemui Lukas NMB di Papua? Sebagaimana kita ketahui ya, publik maupun KPK itu serius menangani tindak pidana korupsi ini. Oleh karena itu, KPK ingin segera menuntaskan perkara ini, bahwa kebenarannya di pihak mana tentu nanti di pengadilan. Bagaimana diketahui, KPK telah melayangkan pertama surat panggilan untuk kemudian memeriksa Pak Lukas NMB di Papua. Itu tanggal 26 September yang lalu. Kemudian tidak hadir, kami panggil yang pertama kali sebagai tersangka itu ke KPK. Juga kemudian kuasa hukumnya hadir ke kantor KPK, memberikan keterangan, membawa surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan sakit. Itu semua landasannya berdasarkan pasal 112 KUHP. Jika kemudian pihak terperiksa atau yang dipanggil diundang untuk memberikan keterangan tidak hadir dengan alasan yang layak, sebagaimana pasal 113 KUHP, penyidik dalam hal ini penegak hukum itu berhak atau berwenang untuk kemudian mendatangi kediaman terperiksa. Oleh karena itu kemudian KPK memutuskan untuk mendatangi kediaman Bapak LE di Papua. Itu adalah dasar hukumnya pasal 113 KUHP ya. Bahwa kemudian dipertanyakan kenapa sampai Ketua KPK sendiri, itu adalah pilihan-pilihan saja, karena kami berlima adalah kolegial ya, mau ketua mau wakil itu adalah bagian dari pimpinan KPK. Baik, Pak Gufron, tadi Anda sebutkan di pasal 113 begitu ya, penyidik bisa atau berhak mendatangi terperiksa. Mendatangi, bukan memeriksa, atau termasuk memeriksa di situ Pak, di dalamnya? Ya, membaca pasal tidak boleh kemudian hanya terpotong-potong ya. Di pasal 112 itu kan diberi wewenang KPK untuk mengundang ke kantor KPK untuk memeriksa. Tapi kemudian jika dengan alasan yang tidak dengan alasan yang layak, bahwa kalau terperiksa tidak memungkinkan memenuhi panggilan, maka pasal 113-nya diberi kewenangan KPK untuk kemudian mendatangi kediamannya, tentu dalam konteks memeriksa, bukan cuma datang bertamu saja. Baik, selama 1,5 jam, apa saja yang digali oleh Firly Bahuri kepada Lukas NMB? Tentu KPK memeriksa itu dan memberikan pertanyaan berkaitan dengan dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada tersangka dalam hal ini. Apakah hasilnya Pak Firly maupun tim itu masih dalam proses perjalanan pulang dari Papua ke Jakarta, tetapi setidaknya memang sudah di-share ataupun diinfokan kepada kami pimpinan yang tidak hadir ataupun yang di Jakarta. Intinya secara prosedural yang bersangkutan telah kooperatif, menerima dan juga memberikan keterangan-keterangannya. Itu cukup secara prosedural bagi kami untuk kemudian melanjutkan proses-proses hukum selanjutnya. Berkaitan dengan materinya, apa saja yang dipertanyakan, tentu kami masih menunggu proses informasi lebih detail ketika tim sidik maupun Ketua KPK hadir di Jakarta. Baik, Pak Gufron, kenapa pemeriksaan ini sampai harus dilakukan di kediaman Lukas NMB begitu ya? Tidak di, mohon maaf, tidak dibawa ke misalkan ke kantor Polda
Papua atau bahkan dilakukan upaya jemput paksa mungkin. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalkan kesehatan Lukas NMB yang sebegitu parahnya kah sampai tidak bisa dibawa ke Jakarta atau ke Polda Papua, atau ada pertimbangan faktor keamanan dari pihak KPK? Bukan, jadi KPK sekali lagi berdasarkan pasal 113, jika ada alasan yang disampaikan dari terperiksa, tersangka untuk tidak dapat menghadiri panggilan KPK ataupun penyidik ya, baik seandainya disidik oleh polisi ataupun jaksa, dalam hal ini disidik oleh KPK dengan alasan yang patut. Nah, alasan yang patut itu salah satunya adalah alasan sakit. Karena itu kami hadir bukan hanya tim sidik ya, tapi kami membawa juga tim dokter dari Jakarta 2 orang dan tim dokter ID di Papua. Jadi ada supaya keterimaannya itu bisa diakui secara publik. Tentu kami membawa tim dokter, dan dokter itu bukan hanya dari Jakarta 2 orang, dari Papua itu juga 2 orang. Itu untuk memeriksa 2 hal. Pertama, orientasi ataupun tujuan KPK hadir tentu memeriksa dalam perspektif penegakan hukum ya, pro justisia. Tapi seandainya kemudian yang bersangkutan ternyata menyatakan diri sakit, maka kami sudah menyiapkan tim dokter untuk memeriksa kesehatan yang bersangkutan. Hasil-hasilnya tentu dokter tidak bisa. Kenapa? Pak Gufron, berarti sudah terkonfirmasi Lukas NMB ini dalam kondisi sakit atau masih dalam pendalaman lagi? Kami baru memeriksa, tentu kemudian hasilnya tentu tidak bisa kemudian langsung bisa dipastikan. Dokter tentu kemudian misalnya perlu entah cek darah atau yang lain-lain, kami akan menerima nanti hasilnya dari dokter. Dokter masih dalam proses pemeriksaan tentang kesehatan saudara LE. Pak Gufron, tetapi 1,5 jam apakah cukup Pak untuk menggali keterangan dari tersangka? Karena kalau kita liputan di KPK Pak, biasanya pemeriksaan bisa dari pagi sampai malam. Kenapa 1,5 jam saja? Kan tentu begini, pemeriksaan diawali adalah pertama proses pemeriksaan dan konfirmasi identitas. Baru kemudian pendahuluan apakah saudara misalnya mengetahui diperiksa dalam kapasitas dan dalam perkara apa. Jika tidak mengetahui, maka KPK yang menjelaskan. Selanjutnya baru kemudian untuk masuk lebih lanjut, apakah saudara bersedia dan dalam kondisi sehat. Nah, itu yang pertanyaan-pertanyaan formil ya. Yang jelas pemeriksaan ini itu bukan hanya untuk kepentingan hukum atau kepentingan KPK, tapi juga adalah kepentingan pembelaan dari saudara tersangka sendiri. Sehingga kepentingannya bukan soal waktu, tapi adalah sesungguhnya adalah bagi KPK adalah memenuhi prosedur untuk proses pemeriksaan. Bagi tersangka sesungguhnya juga harus dipahami bahwa ini adalah momen dan kesempatan untuk menjelaskan. Kalau kemudian proses pemeriksaan ini tidak digunakan oleh tersangka untuk menjelaskan, misalnya KPK menyatakan melakukan dugaan tindak pidana korupsi X, ya, apakah yang bersangkutan kemudian mengklarifikasi ataupun membantah dan lain-lain, itu adalah hak dari tersangka untuk mengklarifikasi. Selanjutnya KPK akan menggunakan itu semua, karena KPK kan tidak hanya tergantung dan tidak hanya berdasarkan keterangan dari tersangka saja. KPK tentu sudah memiliki alat bukti yang lain, baik misalnya surat, baik saksi dan keterangan maupun petunjuk-petunjuk yang lain. Itu sudah kami kantongi. Pemeriksaan terhadap tersangka sekali lagi itu hak prosedural dan juga kesempatan dari tersangka untuk membela diri, untuk menjelaskan. Kalau ternyata kok hanya 1,5 jam, berarti yang terperiksa atau tersangkanya itu tidak menggunakan haknya untuk kemudian memberikan klarifikasi. Baik, Pak Gufron, apakah pada saat proses pemeriksaan kepada Lukas NMB kemarin yang langsung dikomando oleh Ketua KPK, KPK ini juga turut menunjukkan beberapa alat bukti seperti video atau foto yang juga sudah viral di media sebetulnya. Apakah itu juga dikonfirmasi kepada Lukas NMB? Kami tentang materi masih menunggu dan tim ya. Tim kami masih proses kepulangan dari Papua ke Jakarta. Jadi apakah apa saja hasilnya
termasuk pertanyaan-pertanyaan apa dan jawabannya apa yang disampaikan oleh saudara LE maupun konfirmasi-konfirmasi apa dari alat bukti yang KPK dapatkan dan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Sekali lagi itu dalam proses masih pemeriksaan, teman-teman masih proses kepulangan dari Papua ke Jakarta. Lebih lanjut mudah-mudahan dalam waktu yang dekat dapat kami informasikan perkembangannya. Tapi sekali lagi apapun hasilnya, kami sekali lagi tegaskan bahwa ini adalah hak prosedural. Apapun hasilnya tentu kami kemudian akan akan kita bandingkan dengan hasil-hasil ataupun alat bukti yang telah KPK kumpulkan. Baik, akan diolah hasilnya, kemudian tadi Anda sampaikan juga akan ada proses hukum berikutnya. Apa proses hukum berikutnya setelah ini, setelah pertemuan Firly Bahuri dengan Lukas NMB? Tentu sekali lagi, ini kan bukan proses awal maupun proses tengah bukan ya, tapi ini adalah bagian pro justisia dalam proses penyidikan. Hasil-hasil penyidikan itu akan kemudian menentukan apakah kemudian perkara ini sudah dinyatakan cukup bukti, yaitu ditemukannya 2 alat bukti yang cukup, dan kepada yang bersangkutan sudah secara prosedural hukum diberi kesempatan untuk kemudian menerangkan, membela diri. Ini adalah proses prosedural di tingkat penyidikan. Lebih lanjut, KPK akan kemudian menentukan apakah dalam kasus ini sudah cukup bukti atau tidak. Artinya sudah dianggap sempurna dalam proses penyidikan, ditemukannya 2 alat bukti yang cukup dan tersangkanya. Kalau sudah dinyatakan lengkap, maka kemudian ditentukan P21, yaitu siap untuk dilimpahkan ke proses lebih lanjut. Baik, Pak Gufron, setelah memeriksa Lukas NMB, apakah juga nanti rencana KPK akan memeriksa pihak-pihak lain, misalkan dari pihak keluarga Lukas NMB atau dari pihak terkait lainnya, Pak Gufron? Ya, sesungguhnya ini kan yang diketahui publik hanya fokus pada pemeriksaan LE ya. Dalam waktu yang bersamaan, jadi kehadiran KPK ke Papua itu tentunya tidak hanya kemudian mendatangi dan memanggil dan meminta keterangan dari Lukas NMB saja. KPK hadir juga kemudian menyidik dan kemudian melakukan proses-proses pro justisia baik di rumah maupun di kantor Gubernur Papua. Jadi KPK pada kehadiran kemarin pun telah melakukan proses-proses hukum baik kepada barang-barang bukti maupun kepada saksi-saksi. Kami sudah juga memeriksa para saksi, termasuk juga upaya kepada keluarga maupun anak-anaknya. Itu yang kami lakukan. Iya, tadi Pak Gufron sampaikan masih menunggu ya untuk hasilnya akan disampaikan oleh Ketua KPK kepada seluruh jajaran dari KPK. Kapan Pak hasilnya akan disampaikan dan bisa diketahui publik hasil pertemuan antara Ketua KPK dengan Lukas NMB? Direncanakan minggu depan ini, karena mungkin hari ini atau nanti malam ya Pak Ketua maupun tim sidik KPK sudah sampai di Jakarta. Tentu sesegera mungkin di minggu depan ini, entah Senin atau Selasa, kita sudah akan melakukan pembahasan hasil-hasil tersebut. Oke, tentunya kita nantikan bersama bagaimana hasil pertemuan dan juga pemeriksaan selama 1,5 jam dari KPK terhadap pihak Lukas NMB di Papua. Terima kasih Pak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Gufron.